Selamat siang pemirsa, Anda menyaksikan Headline News pukul 14 waktu Indonesia Barat. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok mengaku kesulitan bila peraturan KPU direvisi untuk mewajibkan materai pada setiap lembar formulir dukungan pencalonan independen. Ahok menilai upaya revisi PKPU tersebut syarat akan kepentingan politik. Ahok tidak terlalu mempedulikan wacana revisi PKPU terkait pencalonan pemilihan kepala daerah melalui jalur independen yang mengharuskan disertai materai dalam setiap surat dukungan. Bila memang aturan tersebut diubah, maka jumlah biaya yang harus dikeluarkan untuk setiap formulir dukungan 1 juta KTP bisa mencapai sekitar 6 miliar rupiah. Ahok mengakui pihaknya tidak memiliki dana untuk menutupi biaya pembelian materai tersebut. Untuk itu dirinya pun pasrah jika tidak bisa mengikuti Pilkada DKI Jakarta 2017. Betullah KPU mau bikin apapun, pokoknya selama peraturannya kalau semua pendukung materai kalau 1 juta 6 miliar loh. Dari mana kita mau gilingnya? Saya sih udah pikir santai saja lah. Kalau sampai keluarin KPU mesti ada materai yang udah terkumpul berapa saya kumpulin. Terus kalau dia bilang saya tidak boleh ikut gara-gara nggak ada materai, ya sudah nggak usah ikut. Kan mereka semua maunya saya nggak jadi gubernur kan? Ya sudah. Saya sampai Oktober 2017 saya akan beresin Jakarta semampu saya. Habis itu silakan pesta pora orang yang pengen banget jadi gubernur. Cuma nggak pernah kasih program apa kalau jadi gubernur gitu loh. Saya sampai hari ini nggak dengar programnya apa. Kamu gantiin saya gitu. Jadi kalau cuma pengen jadi gubernur ambil aja deh. Kalau cuma gara-gara KTP saya nggak bisa. Pemirsa, Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama enggan menanggapi rencana KPU untuk meminta materai bagi setiap fotokopi KTP untuk calon independen. Ahok menyerahkan persoalan ini ke masyarakat jika pada akhirnya ia tidak bisa mencalonkan diri karena terganjal syarat materai di fotokopi KTP para pendukungnya. Menurut Ahok, saat ini banyak sosok yang ingin menjadi gubernur DKI tanpa program yang jelas. Menurut Ahok, mereka hanya fokus untuk mengganjal dirinya dengan berbagai cara. Ahok juga menilai munculnya rencana KPU untuk mensyaratkan materai di fotokopi KTP pendukung calon independen adalah upaya untuk mengganjal dirinya. Kamu kira kamu tinggal di Muara Baru? Aduh, aku sih masa bodoh lah. KPU mau bikin apapun, pokoknya selama peraturannya kalau semua pendukung materai kalau 1 juta 6 miliar loh. Dari mana kita mau gilingnya? Saya sih udah pikir santai saja lah. Kalau sampai keluarin KPU mesti ada materai yang udah terkumpul berapa saya kumpulin. Terus kalau dia bilang saya tidak boleh ikut gara-gara nggak ada materai, ya sudah nggak usah ikut. Kan mereka semua maunya saya nggak jadi gubernur kan? Ya sudah. Saya sampai Oktober 2017 saya akan beresin Jakarta semampu saya. Habis itu silakan pesta pora orang yang pengen banget jadi gubernur. Cuma nggak pernah kasih program apa kalau jadi gubernur gitu loh. Saya sampai hari ini nggak dengar programnya apa. Kamu gantiin saya gitu. Jadi kalau cuma pengen jadi gubernur ambil aja deh. Kalau cuma gara-gara KTP saya nggak bisa ikut. Oke, ini tiba-tiba muncul soal tadinya wacananya yang tadinya akan diuji publik lah soal untuk materi materai perseorangan. Kemudian juga sebelumnya ada penambahan lagi untuk jumlah pendukungannya. Kemudian juga harus menyerahkan nama calon wakil gubernurnya. Ini kok kayaknya upayanya banyak sekali Pak untuk sepertinya tantangan untuk calon independen yang akhirnya bisa melaju gitu. Dikasih tiba-tiba ada ini, tiba-tiba ada ini, harus ini gitu. Memang ini dibuatnya? Sebenarnya nggak ada upaya kok tiba-tiba muncul begini, tiba-tiba muncul begitu gitu untuk memperberat atau kemudian menjegal calon tertentu, itu tidak ada. Justru seperti tadi saya sampaikan bahwa opsi yang diberikan KPU ada dukungan perorangan tadi itu justru untuk mempermudah ketika ada dukungan-dukungan yang bersifat sporadis yang mereka tidak bisa mengisi formulir yang bersifat kolektif itu. Maka kemudian KPU memberikan satu solusi, kalau begitu oke, ada dukungan perorangan, cuma agar ini tidak dimanipulasi perlu ada kekuatan hukum di atas materai ditandatangani. Begitu maksudnya sebenarnya mempermudah bukan malah mempersulit. Jadi clear, orang-orang yang sudah memberikan dukungan tidak perlu kasih materai begitu ya. Baik Mas Emano, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama juga menegaskan pemberantasan korupsi harus dimulai dengan pembuktian harta terbalik. Ya, di tengah isu korupsi yang menerpanya, Ahok menyatakan siap untuk membuktikan asal
hartanya. Saya cuma minta, saya teriak-teriak, saya bilang aktivis-aktivis mana ngomongannya. Saya cuma bilang republik ini kalau tidak berani pembuktian terbalik harta pejabat, selamanya Anda teriak nggak ada guna. Percaya sama saya deh, mahasiswa mau mati-mati pun berdarah-darah nggak ada guna. Pemprov DKI Jakarta merelokasi sekitar 155 kepala keluarga yang mendiami sekitar wilayah Pacuan Kuda Pulau Mas. Relokasi ini dimaksudkan untuk perluasan wilayah Pacuan Kuda Pulau Mas menjelang Asian Games 2018. Untuk mengetahui keadaan terkini di lokasi, kita bergabung dengan reporter Ibnu Haikal dan juru kamera Ganda Monte, serta pilot drone David Sibarani. Haikal, apakah pembongkaran di sekitar Pacuan Kuda Pulau Mas masih berlangsung hingga siang hari ini? Ya kan, pembongkaran di lokasi Pulau Mas tepatnya di sekitar wilayah Pacuan Kuda milik PT Pulau Mas masih terus berlangsung. Saat ini sebanyak 105 bangunan yang telah berdiri sepanjang 42 tahun lalu telah rata dengan tanah. 9 alat berat diturunkan untuk melakukan peruntuhan puing-puing rumah yang masih berdiri pada siang hari ini. Warga sekitar pun tengah melakukan pemisahan besi dari material bangunan untuk memanfaatkan besi-besi yang tersisa untuk dijual kembali. Ada 86 kepala keluarga yang direlokasi ke rusun yang awalnya direlokasi ke rusun Pulau Mas, lalu sekarang dipindahkan ke rusun Pulau Gebang. Sebagian warga menanggapi relokasi ini dengan respon yang kecewa dikarenakan mereka telah menempati bangunan di wilayah ini sepanjang 42 tahun, yang mana merupakan perintah dari Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin yang menempatkan orang-orang yang bekerja di sekitar Pacuan Kuda Pulau Mas yang bekerja sebagai joki, atlet, dan juga pengasuh kuda untuk tinggal di kawasan ini agar mereka dekat dengan tempat tinggalnya. Dan di kawasan ini juga berdiri sebuah gereja yang telah berdiri sepanjang 42 tahun yang merupakan gereja kerapatan gereja Protestan Minahasa, yang mana di tempat tinggal ini memang merupakan mayoritas penduduk dari Sulawesi Utara atau masyarakat Minahasa yang telah lama berdiri dan tinggal sebagai joki di tempat pacuan kuda di sekitar sini. Bahkan di informasi yang kami dapatkan juga terdapat ada 3 atlet nasional yang mendiami pemukiman ini sepanjang 42 tahun lalu. Karena memang warga yang tinggal di sekitar sini merupakan warga yang bekerja di Pulau Mas, sehingga mereka bisa pergi bekerja dengan lebih mudah. Dan ketika mereka dipindahkan ke rusun di Pulau Gebang, mereka mengeluhkan bahwa rusun tersebut terlalu jauh dari tempat tinggal awal mereka. Satpol PP beserta dengan TNI dan Polri sebanyak 500 personel masih terus berjaga untuk mengawal ketertiban penggusuran di daerah kawasan Pulau Mas ini sendiri, dan penggusuran memang ditujukan untuk pembangunan wilayah pacuan kuda internasional yang disiapkan untuk Asian Games pada tahun 2018, dan bangunan yang telah digusur di belakang saya ini dipersiapkan untuk kandang kuda internasional. Dan saat ini warga masih mendiami gereja melakukan aktivitasnya seperti biasa, namun sebagian besar dari mereka telah menempati rusun yang telah disediakan. Egan. Ya, kalau bagaimana dengan warga yang direlokasi? Apakah kemudian akhirnya mereka mau dan juga mau menerima tinggal di rusun yang sudah disiapkan oleh Pemprov? Ya kan, memang sebanyak 86 kakak yang direlokasi kini telah menempati rusun Pulau Gebang, namun ada beberapa keluhan terkait rusun yang mereka tempati. Pertama adalah dari jaraknya yang terlalu jauh dari tempat kerja mereka di Pulau Mas. Lalu kedua, kondisi rusun yang masih kurang layak huni atau terlalu sempit bagi mereka. Dan ketiga, status rusun yang merupakan rumah sewaan, sementara rumah mereka yang ada di tempat saat ini saya berdiri merupakan tanah yang sah mereka diami. Sehingga ketika ditempatkan ke rusun, mereka kehilangan status kepemilikan atas bangunan dan tempat tinggal mereka. Dan saat ini saya sedang bersama salah satu warga yang telah mendiami tempat ini 42 tahun lamanya, Mas Valentino. Bisa diceritakan Mas Valentino, bagaimana sih tanggapan warga ketika akhirnya pemukiman ini digusur? Tanggapan warga buat kita tidak menolak hasil dari yang kita dapat sekarang ini direlokasikan. Warga tidak menolak sama sekali. Tapi warga dari kemarin minta tempat yang layak ditempati lah buat warga kita di sini. Dan kita juga untuk PT Pulau Mas juga kita kan juga dijanjikan
Kita dijanjikan oleh PT Pulau Mas untuk diberikan rumah susun yang dekat dengan lahan berkuda. Tapi sampai sekarang kita tidak diberikan apa-apa oleh PT Pulau Mas, tapi dipindahkan di Pulau Gebang. Gitu. Kalau terkait dengan aktivitas di gereja ini sendiri, bagaimana tanggapan warga, Mas? Tanggapan jemaat di KGPM Sidang Daniel ini sih kita tinggal menunggu keputusan Gubernur DKI Jakarta gimana apakah ini gereja kagak bisa dibongkar apa tidak, kita lagi menunggu. Gitu. Kita sih setuju, yang terpenting kita diberikan tempat yang layak untuk membangun gereja kami lagi, KGPM Sidang Daniel. Terima kasih Mas Valentino, selamat beraktivitas kembali. Ya demikian Egan tanggapan dari Valentino yang salah satu warga telah mendiami tempat ini selama 42 tahun. Jadi memang kebanyakan warga berpendapat mereka tidak menolak, namun mereka ingin diberikan tempat tinggal yang lebih baik dan juga relokasi gereja ke tempat yang lebih baik untuk dibangun kembali. Egan. Oh ya. Dan selain itu juga Pemirsa, Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok tidak peduli dengan rapat yang digelar BPK dan Komisi 3 DPR yang membahas polemik pembelian lahan di Rumah Sakit Sumber Waras. Ahok bahkan berkomentar sinis terhadap rapat yang digelar Selasa kemarin. Aku nggak mau pusing lah, dia mau kunjungan ke langit kek, mau ke akhirat kek, ya kan? Mau loncat dari Monas juga aku udah siapin ambulan kok. Prof DKI Jakarta merelokasi sekitar 115 kepala keluarga yang mendiami sekitar wilayah pacuan kuda di Pulau Mas. Relokasi ini dimaksudkan untuk perluasan wilayah pacuan kuda Pulau Mas menjelang Asian Games 2018. Dan untuk mengetahui kegiatan yang berlangsung, kita juga telah melihat bahwa Ahok mengatakan saat ini Pemprov DKI Jakarta telah menyediakan rusun Pinus Elok dan rusun Pulau Gebang bagi para warga eks Pulau Mas. Namun warga menolak untuk pindah ke dua rusun tersebut karena dianggap tidak layak huni. Untuk mengatasi masalah relokasi warga Pulau Mas ini, Pemprov DKI Jakarta berencana membuat sekitar 115 rusun untuk ekspansi area kuda. Dan rusun yang digusur ini merupakan ekspansi dari pacuan area kuda, di mana pacuan ini akan digunakan untuk Asian Games pada 2018 mendatang. Sebagian warga yang digusur ini merupakan pelatih dan atlet berkuda nasional. Dan berikut pernyataan dari Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama. Mas udah kita pindahin, memang rusunnya itu tidak sebagus yang ada yang baru. Karena itu rusun lama. Tapi nggak ada pilihan sih bilang. Kalau jadi rusun itu bagus, boleh aja mau pindah. Karena kalau kita terlambat memindahkan itu, ada konsekuensi terlambat membuat persiapan Asian Games. Itu aja sih. Pak, muncul. Hah? Oh pasti. Cuma kan ini kan agak menengah. Mereka merasa rusunnya kurang bagus, ya susah, rusun bagus kan baru kita bikin, baru mulai kan. Demikian Egan perkembangan dari Pulau Mas, kami akan mengabarkan terus ke studio. Kembali ke Egan. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama mengaku rumah susun yang dijadikan lokasi relokasi bagi warga Pulau Mas memang tidak sebaik dengan rusun yang bangunan baru. Sebab rusun Pinus Elok di Penggilangan Jakarta Timur merupakan bangunan yang lama. Pulau Mas udah kita pindahin, memang rusunnya itu tidak sebagus yang ada yang baru. Karena itu rusun lama. Tapi nggak ada pilihan sih bilang. Kalau jadi rusun itu bagus, boleh aja mau pindah. Karena kalau kita terlambat memindahkan itu, ada konsekuensi terlambat membuat persiapan Asian Games. Itu aja sih. Pak, muncul. Hah? Oh pasti. Cuma kan ini kan agak menengah. Mereka merasa rusunnya kurang bagus, ya susah, rusun bagus kan baru kita bikin, baru mulai.